jabatan. Yang tidak punya jabatan saja di era sekarang ini kan gampang jadi pekerjaan. Lah begitu John, orang di desa saja menjadi satu pekerjaannya. Coba lihat di TikTok, orang desa bisa menghasilkan uang. Bawaslu juga walaupun dia tidak punya agenda yang diperintahkan oleh undang-undang selain mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilkada, ya buatlah kegiatan yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat NTB. Contoh memanfaatkan media sosial, itu paling jaga. Ternyata memanfaatkan media sosial ini sangat ampuh bagi eksistensi diri kita dan lembaga kita. Nah, Bawaslu selama pemilu maupun pilkada, secara kami atau saya sebagai yang dilibatkan juga di Bawaslu, baik di pengawasan isu negatif maupun pengawasan isu partisipatif, ini secara objektif bahwa Bawaslu ini sudah memperankan dirinya sebagai lembaga yang betul-betul mengawasi. Ya walaupun banyak isu-isu yang berkembang atau yang ada di media sosial maupun yang dipublikasikan oleh teman-teman media, yang semestinya Bawaslu atau kita semua punya andil untuk mengawasi isu-isu yang berkaitan dengan, kalau yang disebut sama Kodim tadi, isu tentang SARA, tentang money politik, dan isu-isu netralitas PNS, dan isu yang oleh tim sukses yang berdampak terhadap konflik horizontal itu yang tidak sampai terjadi. Dan banyak kalau hasil dari pengawasan kita Bang Jaya yang ditugaskan, kalau saya kemarin itu isu negatif itu yang ada di media sosial saja, apalagi di media online, memang Bawaslu melakukan tindakan, tapi itu tidak berdampak di masyarakat. Memang benar, tetapi secara tugas sudah melakukan eksekusi. Nah, mengapa penting itu dilakukan oleh Bawaslu? Agar informasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan money politik umpamanya yang ada di beberapa daerah tertentu, sebut saja umpamanya di Dompu atau di Pulau Sumbawa, di Dompu Bima, itu banyak di media sosial itu orang memposting. Yang hasil tracking kita ada beberapa, dan yang dilakukan tindakan oleh Bawaslu dalam pengawasan ada. Tapi itu tidak cukup dilakukan oleh Bawaslu kalau tidak ada kesadaran yang disampaikan, kesadaran masyarakat. Nah, ini mungkin tantangan Bang. Media ini kalau sudah ada pancingan, anggaplah pancingan dari media sosial, Facebook, TikTok atau apa, ada indikasi atau ditemukan money politik. Karena di Pulau Seberang itu Bang Rul, jadi money politik ini sudah terbuka gitu. Tapi siapa yang berani bertindak? Teman-teman Bawaslu Dompu tahu sendiri. Walaupun dia terang-terangan saya punya teman di kampung saya itu, di real Facebooknya udah jelas ngomong itu, namanya Aswan namanya. Saya sering sekali melihat dia itu. Nih ada uang ini dibawa sama tim sukses saya. Mana Dompu itu? Pasti tahu dia, timnya AKJ dia itu, Aswan namanya. Apakah dia itu boleh ditindak? Ini salah satu contoh ya. Nih saya udah pegang duit ini mau dibagikan nanti ke sosial, malam dikasih. Nah contoh-contoh seperti itu yang ada di Facebook itu di Dompu itu sering orang banyak. Tapi tidak dalam kapasitas dia sebagai tim yang tertata. Itu ya Bang Jaya, sehingga dia tidak bisa ditindak. Ya anggaplah dia simpatisan, tapi dia berfungsi sebagai tim yang non organik atau organik itu. Tapi dia jalan, dia menyampaikan kepada masyarakat.
nih kita tim sukses akan memenangkan di desa ini, uangnya sudah ada. Ini contoh publikasi money politik. Kalau di Dompu, di Polseberang atau di sini juga isu SARA ini tidak terlalu kuat ya. Kenapa terlalu kuat? Karena kita mayoritas umat Islam ini sudah mampu melakukan penetrasi terhadap isu-isu SARA. Nah, ini salah satu kemajuan atau salah satu transformasi informasi yang disampaikan oleh teman-teman media bahwa isu SARA ini tidak sampai pada mengganggu konflik horizontal di NTB ini. Dan khususnya di NTB, saya melihat gejolak pilkada ini sudah maksimal, sudah mampu mengurangi isu-isu yang berbau SARA itu. Nah, salah satu yang bisa kita potret dari peran media ini mampu menyebarkan informasi yang mendidik masyarakat melalui kerjasama antara Bawaslu, teman-teman Bawaslu juga memberikan pencerahan. Nah, disitulah fungsi Bawaslu Kabupaten Kota secara kalau dalam kacamata undang-undang KIP keterbukaan informasinya sudah maksimal, Bang J. Ya, di situ kata kuncinya. Apa hubungannya dengan keterbukaan informasi publik dengan beberapa isu yang beredar di masyarakat umpamanya? Kaitannya karena Bawaslu kalau udah terbuka, tidak mungkin masyarakat itu ingin memfitnah, membuat isu-isu macam-macam. Contoh, data yang mau diminta tersedia. Bawaslu juga memaksimalkan fungsi media sosial dan media online ini, teman-teman media online, teman-teman media cetak itu. Setiap aktivitasnya juga disampaikan, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat, oh iya, Bawaslu di NTB ini dari kabupaten kota saja sudah terbuka. Masyarakat meminta data saja, bahkan Bawaslu yang saya ada laporan banyak Bawaslu di Lombok Timur. Bawaslu meminta data terkait dengan data calon bupati wakil bupati. KPU tidak memberikan. Nah, oleh KI menjelaskan kepada KPU bahwa undang-undang itu tentang keterbukaan informasi publik itu oleh penyelenggara yang diatur dalam Perki nomor 1 tahun 2018 itu tentang informasi yang disampaikan setiap saat, berkala, dan serta merta itu termasuk dokumen calon bupati dan wakil bupati itu boleh diakses oleh siapa saja kecuali data pribadinya, dan itu dikabulkan oleh KPU. Nah, berarti Bawaslu itu secara otomatis dengan fungsinya dia melakukan pengawasan dan atas permintaan masyarakat sebenarnya itu, dan bukan saja tugas dan fungsi Bawaslu sendiri, tapi permintaan masyarakat. Kepingin kami tahu ini tentang calon bupati A gitu, data-datanya tentang riwayat perjalanan karirnya, dokumen apa saja yang dia miliki, masyarakat minta, lalu kemudian KPU tidak publikasi, lalu Bawaslu bertindak, tersampaikan, diberikan gitu. Nah, ini salah satu fungsi Bawaslu di pilkada. Kalau di slide ini nggak usah dibaca Bang Curi. Ini kan ya catatan-catatan yang biasa saja itu, persyaratan aja gitu. Yang terakhir Bang J, saya melihat di 10 kabupaten kota teman-teman Bawaslu yang ini dalam pengamatan saya. Benar kata Bang Cem tadi, Hasan tadi sebagai koordinatnya di bukan paro lah, sisa waktu sampai menuju 2009 atau aktivitas Bawaslu ini kan yang maksimalnya ini kan tinggal 2 tahun ya. Ya, yang pintar-pintar ini kan banyak Bawaslu kabupaten kota ini. Ya, kayak Lombok Utara, Lombok Barat, dan di Pulau Seberang juga banyak yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, memaksimalkan fungsi kebiasaannya. Ya, kebiasaan saya sebut kebiasaan. Nah, mungkin kalau orang tidak biasa menulis, dipaksa menulis nggak bisa. Kalau
Kalau terbiasa